Go. Oh, I can't help it. Would come for me? That means that it's never too late to change things. For reasons beyond me, the elves want you back for Christmas. For Christmas, I'd like you to come back to the North Pole. Halo Cinephile, gimana kabar kalian? Natal dan akhir tahun udah di depan mata loh. Buat ikut merayakan libur sekolah, Movie Rastis mau ajak kalian buat nostalgia bareng nih melalui film The Boss Baby Christmas Bonus. Jadi setelah Timothy Lindsay Templeton menjalani misi bersama adiknya, Theodore Lindsay Templeton, dan akhirnya akur satu sama lain, mereka pun tumbuh dewasa bersama dengan kesibukan mereka masing-masing. Gimana sih keseruan mereka di film kali ini? Kalau gitu gak banyak basa-basi lagi deh, langsung aja yuk Movie Rastis ceritain. Sudah diceritakan di movie sebelumnya kalau Tim telah tumbuh dewasa dan menikahi gadis bernama Carol, serta memiliki dua anak bernama Tabitha dan Tina yang berasal dari Baby Corp. Sebagai penerus keluarga Templeton, Tim akan menceritakan kisah-kisah menarik tentang dirinya bersama Theodore dulu. Hal itu juga ia maksudkan untuk mempertahankan tradisi keluarga. Semua ini terjadi sebelum malam pertama Natal Ted. Setiap beberapa hari sebelum malam Natal, keluarga Ted melakukan berbagai tradisi bersama-sama, seperti cosplay menjadi elf, membuat kartu ucapan absurd untuk ayah ibu mereka, menyanyikan lagu bersama-sama, dan tidak lupa mereka juga mengunjungi Santa Claus untuk melakukan swafoto. Kemudian di sanalah semua masalah bermula. Tim bertemu dengan salah seorang anak bernama Denny yang masuk dalam daftar anak nakal Santa Claus. Tim gak mau ikut-ikutan jadi bandel. Dia akan terus mempertahankan reputasinya sebagai anak baik di urutan teratas. Nyatanya Ted lebih dulu mengenal Santa Claus. Ia menganggap kalau Santa Claus adalah pengkhianat Baby Corp karena telah meninggalkan perusahaan tersebut untuk menjadikan dunia lebih baik dengan menyebarkan kebahagiaan di hari Natal, yang mana hari tersebut sangat bertentangan dengan prinsip Baby Corp. Terlebih, Santa Claus juga merekrut banyak bayi untuk ia jadikan budak pembuat mainan. Ted sangat kesal dengan sikap Santa Claus. Ia berniat ngejailin pakai popok berisi tai. Akan tetapi, dia malah bertemu dengan baby yang mirip dengan dirinya nih, bernama Dangle. Dan karena hal tersebut, malah ngebuat Ted pingsan di dalam karung harapan Santa Claus. Ted terbangun di kutub utara tempat pembuatan mainan. Para bayi nggak ada yang sadar dan masih menganggap kalau dirinya adalah teman mereka si Dangle. Ted segera menemui Santa Claus dan meminta ia untuk dipulangkan. Akan tetapi Santa Claus sedang sibuk menghafal setiap permintaan anak-anak secara manual, karena ini sudah menjadi tradisinya sejak dulu. Kalaupun mau, Ted bakal dipulangin saat Santa Claus menyebarkan hadiah ke setiap rumah. Dan untuk menunggu sampai saat itu, Ted bisa bantu membuat mainan, sekalian belajar soal semangat Natal. Sementara Tim, ia baru sadar kalau bayi tersebut bukanlah Ted, melainkan Dangle, kang pembuat mainan terhebat di Kutub Utara. Mereka telah bertukar tempat. Karena ini merupakan Natal pertama Ted dan masih ada tradisi yang harus dilakukan, Tim akan segera menyelamatkan adiknya dengan meminta bantuan dari Jimbo dan Stacy. Namun karena alat teleportasi mereka terhalang oleh teknologi jadul milik Santa Claus di Kutub Utara, dari masalah itu Dangle pun memiliki sebuah ide. Yaitu pertama, ia akan lebih dulu menidurkan orang tua menggunakan debu ajaib milik Santa Claus. Kemudian mengajak Tim bersama para baby ke portal ajaib yang berletak di dalam mall. Sayangnya, portal udah keburu ketutup nih. Dan karena nggak ada cara lain, Tim bersama para bayi pun memutuskan untuk mengirim diri mereka ke dalam box menggunakan tiki menuju Kutub Utara. Di sisi lain, Ted, ia menuruti kemauan Santa Claus. Ia belajar cara membuat mainan untuk anak-anak. Akan tetapi karena pekerjaan yang ada di sana terlihat begitu lamban, ia pun mencontohkan nih bagaimana cara bekerja dengan cepat dan memiliki hasil yang sama, seperti mewarnai kertas kado, mengikat tali pita, dan lain-lain. Banyak elf yang terkesan dengan kinerja Ted, karena dalam waktu 1 jam saja ia bisa menaikkan produktivitas sampai 20%. Selain itu, Ted juga menyarankan mereka untuk menggunakan teknologi yang lebih canggih agar setiap pekerjaan terasa lebih mudah dan cepat. Sebagai seorang bisnis baby, Ted akan memimpin proses produksi mainan.
mempercepat pekerjaan, serta menghilangkan kebudayaan Santa Claus yang ketinggalan zaman. At how things have always been done. What do you deserve right now? Alamat tujuan tim dikirim bukanlah ke Kutub Utara, melainkan ke rumah seorang pria bernama Paul. Ia sengaja merubah namanya untuk memanfaatkan Natal dan mendapatkan koleksi surat-surat salah kirim demi keuntungan pribadi. Beruntung berkat keahlian hebat Dongle dalam membuat mainan, Paul bersedia mengantar tim sampai ke Kutub Utara dengan jaminan Dongle bersamanya untuk membuat 10.000 mainan agar ia bisa jual. Ruang kerja para elf kosong. Ted ternyata mengumpulkan para elf dan memprovokasi mereka kalau selama ini elf sama sekali nggak dikenal oleh anak-anak. Padahal jelas-jelas kan para elf lah yang membuat mainan untuk mereka. Santa Claus menganggap kalau semua perkataan Ted benar. Ia pun menulis namanya di daftar anak nakal, lalu pergi meninggalkan Kutub Utara. Tidak ada yang bisa elf lakukan, padahal memang sudah menjadi tugas mereka bekerja di balik layar, membuat berbagai mainan sesuai keinginan anak-anak, kemudian Santa Claus mengantarkannya. Sekarang beliau menjumpai Denny, salah seorang anak nakal di dalam daftarnya. Ia terlihat bahagia meski dicap nakal oleh Santa Claus dan menjalani hari-harinya seperti biasa. Dan karena Santa Claus seorang pemula, Denny pun mengajarkan beliau cara menjadi nakal yang baik dan benar. Setelah kepergian Santa Claus, Ted memanggil dua bayi lain bernama Simmons dan Hendershot. Ia berusaha menggantikan posisi beliau mengirim mainan. Akan tetapi tim masih nggak terima nih, bagaimana bisa Natal dinikmati tanpa adanya sosok Santa Claus? Karena menurut tim, Natal bukan cuma soal berapa banyak hadiah yang akan dibagikan, melainkan cara Santa Claus menebar kebahagiaan ke seluruh penjuru negeri untuk anak-anak. Namun untuk Ted sendiri, ia bermaksud ingin menciptakan era baru Natal ke semua orang dengan caranya. Singkat waktu, Dongle telah menyelesaikan 10.000 mainan untuk Paul. Ia pun mengantarkannya pulang sesuai perjanjian. Dongle juga mengetahui kesalahpahaman yang telah terjadi. Ia menjelaskan kalau kebiasaan Natal tidak akan pernah bisa berubah, karena udah menjadi budaya untuk semua orang. Kalau hal tersebut berubah, maka akan ada banyak anak-anak yang merasa kehilangan. Dan untuk mendapatkan kembali hati Santa Claus, Ted sendirilah yang harus memperbaiki hatinya serta menunjukkan semangat Natal ke hadapan beliau. Jika ia nggak bersedia, lagu kebencian buatan para elf akan tersebar, membuat Ted dimusuhi semua orang, juga dibuang dari keluarga Templeton. Nah, kehadiran Paul ada untungnya juga nih. Ia membantu Ted menemukan keberadaan Santa Claus dengan imbalan mendapatkan semua surat harapan anak-anak. Go. Oh, I can't help it. Would come for me? That means that it's never too late to change things. For reasons beyond me, the elves want you back for Christmas. For Christmas, I'd like you to come back to the North Pole. Ted berhasil membujuk Santa Claus agar mau kembali. Ia juga benar-benar mendapatkan kebahagiaan Natal yang tidak pernah dirasakannya selama ini. Selain itu, Dongle juga memiliki solusi dari permasalahan para elf. Mereka akan menaruh nama mereka masing-masing di setiap mainan, guna memperkenalkan diri ke anak-anak. Terus, meski semua surat sudah diambil Paul, tapi berkat tradisi sejak dulu, Santa Claus sudah menghafal harapan setiap anak. Semua anak bahagia mendapatkan mainan, tak terkecuali Paul. Kebahagiaan juga dirasakan setiap orang, dan nama-nama elf juga mulai dikenal oleh setiap anak. Ted berhasil mengembangkan tradisi lama milik Santa Claus, dan tim juga melakukan cara yang berbeda untuk terus menjaga tradisi keluarganya hingga ia memiliki anak saat ini. Dan kemudian film pun selesai. Wah, super mantep ini mah. Sampai saat ini film The Boss Baby masih menghibur banget. Gak kalah sama movie-movie sebelumnya kan? Inti dari film ini adalah tentang pentingnya budaya, membuat keluarga menjadi lebih erat. Dengan keberagaman sifat atau cara mengatasi budaya tersebut akan mengajarkan sebuah keluarga arti toleransi dan saling menghargai satu sama lain. Nah, Movie Rastis ngasih skor 8 dari 10 jengkol nih, yang berarti cukup bau buat kamu nikmatin. Kalau menurut kalian yang udah pernah nonton film ini gimana? Mau ngasih berapa jengkol? Ayo, komen-komen ya. Dan terakhir, Movie Rastis mau ngucapin banyak terima kasih buat kamu yang udah nonton konten kami. Terus support channel ini dengan tekan like-nya jika kalian suka.
Kalau ada kritik, saran, atau request bisa banget di komen-komen kayak biasa. Pokoknya jaga terus kesehatan ya, dan semoga keberkahan selalu menyertai kita. Salam dari kami untuk kalian semua. Cheerio!